Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online maupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya seperti IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church melalui bulan Juli setiap hari Minggu 1 dan 3 pukul 8:30 pagi. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, KKJ, dan pendaftaran pernikahan pelayanan, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening 3190143961. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita di @elroychurch dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melakukan ibadah raya. Seperti biasa, siapkan hati dan jiwa kita untuk menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan di rumah kita masing-masing. Siapkan catatan, buku, atau apapun yang kita perlukan untuk kita bisa mencatat firman-firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur ya Allah atas segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf. Amin. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan selalu menjaga mereka dan menolong mereka. Tuhan tuntun mereka di dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini ke masa yang lebih baik di hari yang akan datang. Tuhan berkati segala pemimpin kami juga ya Bapa, sampai tingkatan yang terendah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk mereka semua. Tuhan, di dalam nama Yesus berkati dan lindungi negara kami ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala rencana-rencana jahat, baik dari pihak yang ingin mengacaukan bangsa ini. Kami percaya Tuhan melindungi bangsa kami. Tuhan berkati juga pemimpin kami ya Tuhan, Pak Niko dengan keempat wakilnya. Kami percaya Tuhan melindungi dan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan dan keluarga. Tuhan berkati juga gembala kami ya Tuhan di Rayon 9 dengan kedua wakilnya. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan juga menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka dan beri hikmat dan manfaat kepada mereka. Tuhan berkati gembala kami Pak Rizal Solihin ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan jaga mereka. Tuhan jaga keempat wakilnya. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat marifat kepada mereka semua ya Tuhan. Untuk memimpin kami ya Tuhan. Jemaat di GBI Sawangan. Tuhan, di dalam nama Yesus, terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah jemaat yang mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan ubahkan mereka, Tuhan sehatkan mereka. Tuhan berkati mereka satu persatu. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu.
Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mau datang dengan hati yang penuh sukacita, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, amin. Saudara yang percaya, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama berikan tepuk tangan, come on. Percaya bahwa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya cinta Tuhan buat saudara dan saya tidak pernah berubah. Amin. Amin. Melakukan segala
Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sudah melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel tidak pernah tinggalkan kami. Segala sesuatu Tuhan sediakan buat setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya.
lagi angkat suaramu sembah Tuhan saat ini. Jalan-jalan-Mu melebihi jalan-jalan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kami. Sekalipun mungkin saat ini kami belum melihat, tapi kami tetap percaya, tepat pada waktunya, jawaban Tuhan datang buat hidup kami. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Katakan Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu, amin, yang terbaik bagiku. sekali lagi sama-sama katakan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah Tuhan, rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Ya Tuhan yang telah berfirman buat kita. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan,
percaya Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang terbaik buat kami. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Dan ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, benih itu akan bertumbuh dan berbuah manis dan dinikmati oleh semua orang. Disitulah Tuhan, kami menjadi saksi-saksi-Mu, surat Kristus yang terbuka dimanapun Tuhan tempatkan kami. Persiapkan setiap kami Tuhan, keluarga kami. Biar kami semua mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kami menjadi jawaban buat setiap kami. Semua Tuhan yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang mencintai Dia. Saat ini sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang adalah nama Allah sendiri. Nah, semua kita mengerti bahwa nama Allah bukan sekedar Allah ingin menyatakan dirinya. Tetapi saya begitu yakin dalam nama Allah itu ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini adalah untuk Anda dan saya. Saya kasih contoh, Dia Jehovah Shammah, Dia Allah yang maha hadir. Bukan sekedar Dia ingin mengidentifikasikan sebagai Allah yang hadir, tetapi Dia sungguh ingin hadir dalam kehidupan kita. Dia Jehovah Rafa. Itu bukan sekedar nama Dia ingin dikenal, tetapi saya begitu yakin bahwa Dia Allah penyembuh, ingin menyatakan kesembuhan bagi semua kita. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu nama Allah lain, yaitu adalah Jehovah Jireh, yaitu Allah yang menyediakan. Tetapi dalam bahasa Inggris ada satu kata yang menarik perhatian saya, yaitu adalah God will provide. Jadi Tuhan akan menyediakan, bukan telah menyediakan, bukan sedang menyediakan, tetapi menarik, ini kita akan bahas, justru akan menyediakan. Kata akan menunjukkan sebuah pola yang harus kita ikuti. Kata akan menunjukkan sebuah kondisi yang mana Anda dan saya harus sampai pada kondisi ini. Nah, mungkin Anda di antara Anda berkata, Pak Pendeta, ini hari semakin sulit. Pak Pendeta, ini kondisi ekonomi semakin sulit. Pak Pendeta, keadaan semua strata oleh karena pandemi itu semakin terpuruk. Saya tahu itu, saya pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya begitu yakin dengan slide ini. Slide ini berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara untuk menyediakan segala yang kita butuhkan. Tuhan tidak akan kehabisan akal untuk menyediakan yang Anda dan saya perlukan. Tuhan tidak pernah kenal kata buntu untuk Dia menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan saya tahu persis bahwa Tuhan kita punya 1001 cara. Kalaupun itu angka yang mana angkanya spesifik. Tetapi yang saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan tidak pernah menjadi mandul. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan dirinya, ada pandemi maupun tanpa pandemi. Justru dengan pandemi ini saya yakin demonstrasi kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sedang membuat perbedaan. Mana yang ada pada kerajaan tergoncangkan dengan mana yang ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kita adalah warga kerajaan Allah. Kita bukan warga kerajaan dunia yang terkena pandemi. Tapi Anda dan saya adalah warga kerajaan sorga. Nah, kita akan eksposisi ayat demi ayat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dan satu kerinduan saya untuk semua Anda membuka Alkitab. Kenapa saya ingin Anda membuka Alkitab? Karena saya dapati ada pola yang begitu jelas. Dan pola ini diulang dan diulang dan diulang.
Nah, dari apa yang saya pelajari Bapak Ibu, Alkitab kita terkadang berupa nubuatan, terkadang berupa puisi, terkadang berupa pengajaran. Tetapi kalau 1 Raja-Raja 17 ini adalah kejadian nyata yang ditulis. Sekali lagi, ini adalah kejadian nyata pernah terjadi dan ditulis oleh Alkitab. Dan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, perikopnya ada 2. Elia di tepi sungai Kerit. Yang kedua, Elia dan janda di Sarfat. Jadi ini sebuah keadaan, ini pernah terjadi. Dan saya begitu yakin polanya sama. Karena dari 2 perikop ini, ada 3 kejadian dengan pola yang persis sama. Polanya terus diulang. Ketika Elia ada di sungai Kerit, polanya jelas. Ketika Elia harus ke Sarfat, polanya juga sama. Setelah itu bagaimana Tuhan menyediakan bagi janda Sarfat ini juga polanya sama. Jadi oleh karena kita akan analisa teks Alkitab dengan rendah hati. Yuk mari sama-sama jemaat Tuhan, kita akan lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-1, Elia ada di sungai Kerit. Ketika itu tidak ada embun sekalipun. Dan ketika itu kekeringan sedemikian luar biasa. Nah, perhatikan apa yang terjadi dengan ayat yang kedua, ayat 3, ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat ke-6. Saya akan bacakan untuk Anda. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Bagaimana Allah menyediakan. Bagaimana pola dia, God will provide. Perhatikan, datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi. Dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan yang pertama, ayat yang kedua, yaitu adalah Tuhan berfirman. Janji dinyatakan. Ternyata ini pola. Yang kedua yaitu adalah apa? Tuhan memberikan cara nanti bagaimana Tuhan menyediakan. Tetapi ada yang ketiga yang dilakukan, yaitu adalah sebuah tindakan. Dan ketiga-tiga hal ini terjadi, maka persediaannya dinyatakan. Kita lihat ayat di bawahnya. Ternyata polanya kembali diulang. Ayat yang ke-7, ketika itu ternyata sungai itu kering. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini janji. Ini firman. Ini cara daripada Tuhan yang dinyatakan kepada Elia, yang mana polanya sama seperti ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di atas tadi yang kita baca. Perhatikan ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perhatikan, Tuhan berfirman, Tuhan nyatakan janjinya, dan setelah itu Elia bertindak. Elia melangkah, dan apa hasilnya? Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Persediaan Allah dinyatakan dalam kehidupan Elia. Nah, perhatikan ayat di bawahnya. Ternyata ketika itu si janda Sarfat ini agak mengeluh.
Kenapa mengeluh? Karena ternyata kendi yang berisi air sudah terbatas, tepung yang ada di tangannya juga sudah sangat terbatas. Bahkan jelas Alkitab berkata bahwa kalau ini kuberikan kepadamu, habislah dan matilah kami. Tapi kembali perhatikan, pola yang sama kembali berulang. Perhatikan ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Janji dinyatakan, firman Tuhan dinyatakan, kembali polanya sama seperti ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, seperti ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Polanya sama sebagaimana Elia juga bertindak. Ternyata dia percaya dan dia juga bersiap dan bertindak. Maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-16, persediaannya daripada Allah Jehovah Jireh dinyatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dari pola yang terus berulang ini, saya begitu yakin pola yang sama berlaku sampai detik ini. Sesuai dengan pola patterns, bentuk konsep yang disajikan oleh 1 Raja-Raja 17. Kita sudah analisa teks Alkitab, dan dengan jelas saya akan paparkan 3 bagian yang menjadi pola penting bagi Anda dan saya untuk kita pelajari. Dan kalau kita perhatikan pola ini, saya begitu yakin persediaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia menyediakan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu pasti akan terjadi. God will provide. Yang pertama, perhatikan slide ini. Slide ini berkata bahwa ternyata persediaan Allah itu mengalir dari bejana rohani menuju realita jasmani. Kenapa saya berkata demikian? Karena Alkitab berkata harus dimulai dari firman. Bukan dimulai dari keinginan kita, bukan dimulai dari kebutuhan kita. Walaupun Tuhan mengerti kebutuhan kita, tetapi lebih daripada segalanya ternyata mengalirnya dari bejana rohani. Dari yang ilahi dulu, dari yang roh dulu, menuju kepada yang jasmani. Mungkin Bapak Ibu ingat, teman-teman muda juga ingat, ketika itu Yosua ada di peperangan. Alkitab dengan jelas berkata ketika tangan Musa lelah, maka ditopang sedemikian rupa dan Yosua menang perang. Ketika tangan Musa lelah sedemikian rupa, apa yang terjadi? Saudaraku, Yosua kalah oleh karena Amalek. Jadi kemenangan ditentukan oleh tangan yang naik dan turun. Ini menandakan sebuah nilai bahwa yang roh menentukan yang jasmani. Kalau rohmu menang, maka jasmanimu pasti menang. Kalau rohmu kalah, pasti jasmanimu pun kalah. Karena prinsipnya itu mengalir dari bejana rohani menuju bejana jasmani. Karena janji Tuhan menurut teks Alkitab 1 Raja-Raja 17 yaitu dimulai dari Allah berfirman. Dan mungkin Anda di antara Anda berkata, kok saya rasanya tidak sedekat itu. Mungkin Anda berkata, saya kok rasanya tidak seintim itu. Tetapi saya begitu yakin bahwa ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakannya kepada saya, dan saya renungkan dan akhirnya saya sampai pada sebuah kalimat bahwa sesungguhnya Tuhan itu sedekat nafas kita sendiri. Kalau Anda terhubung dengan WA saya, di WA saya ada status.
biasanya status-status daripada yang saya pernah lihat, statusnya oleh karena anugerah, saya hidup oleh karena kasih karunia. Saya statusnya agak berbeda. Status saya lagi sibuk nafas. Mungkin bagi orang gak ada artinya, bagi saya banyak artinya. Karena sepanjang saya nafas, sedekat itulah Tuhan. Sepanjang saya bernafas, sedekat itulah Tuhan. Sebetulnya bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang menjauhi dari kehidupan kita. Dia tertidur, tidak demikian. Bahkan Allah nggak pernah ngantuk. Alkitab bilang begitu. Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak pernah terlelap, Allah selalu terjaga. Tuhan kita sedekat nafas kita. Nah, tetapi mungkin ada di antara Anda, bagaimana Tuhan berfirman? Bagaimana Tuhan menyatakan firman-Nya dalam kehidupan kita? Saudaraku, semua kita tahu, kita harus berdoa. Tetapi tolong diperhatikan, berdoalah sampai kita berdoa. Nah, mungkin Anda berkata, ini apa lagi? Berdoalah sampai kita berdoa. Saya kasih contoh sederhana. Saya tahu tadi pagi pasti Anda berdoa. Tapi apakah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Mungkin ada di antara Anda, oh tadi malam saya juga berdoa kok sebelum tidur. Tapi apakah Anda sungguh-sungguh Anda berdoa? Berdoalah sampai kita berdoa. Ungkapan ini lahir daripada sebuah kejadian sederhana di rumah beberapa minggu yang lalu. Ketika itu dua cucu saya, Kela usia 8 tahun, Kenneth usia 5 tahun, ada di rumah. Dan satu pagi mereka keluarkan sepedanya dan tiba-tiba Kenneth yang berusia 5 tahun dari depan rumah teriak histeris sedemikian rupa. Dan saya seisi rumah semua keluar ketika mendengar teriakan Kenneth yang begitu keras. Dan ketika Kenneth yang sedemikian kerasnya berteriak, dia histeris berteriak ketika dia lari menghampiri saya dan dia berkata, "Kepalaku bocor," dia bilang begitu. Dan saya ketika lihat itu dahinya benar ada setetes darah. Saya tanya kakaknya, "Kenapa ini yang namanya Kenneth?" "Ya, tadi main sepeda nggak seimbang, akhirnya jatuh dan dahinya atau jidatnya itu menyentuh aspal sehingga berdarah." Mungkin Kenneth agak panik. Kenapa? Karena 1 minggu sebelumnya baru saja sembuh. Dia juga jatuh dari sepeda yang membuat benjol dahinya, tetapi sudah sembuh. Nah, ini seminggu kemudian apa yang terjadi? Ini anak kecil, saudaraku, itu berdarah dan dia berkata, "Aku nggak mau ke rumah sakit. Kepalaku bocor." Akhirnya neneknya datang, istri saya Elsa, peluk dia, coba tenangkan dia, kasih air hangat, kasih betadine. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu dia bilang begini, "Grandki Mima, tolong doakan Enet." Ini anak usia 5 tahun. Dan ketika kami berdoa, saya lihat wajahnya. Belum pernah saya lihat wajah Enet berdoa seserius itu, sesungguh-sungguh itu. Saudaraku, berdoalah sampai kita berdoa. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti dia nyatakan firman-Nya, pasti dia nyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan kita sedekat nafas diri kita sendiri. Yang pertama, bejana mengalir dari bejana rohani menuju realita jasmani. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, apa itu janji? Karena setiap Elia diperhadapkan dengan masalah, Tuhan berfirman, dan yang kedua, Tuhan berjanji. Ketika dia ada di Sarfat, Tuhan berfirman, Tuhan berjanji. Ketika janda Sarfat ini kebingungan, Tuhan berfirman, dia berjanji. Prinsip yang kedua yaitu adalah janji Tuhan adalah harapan yang tidak mengecewakan. Ini penting. Saudaraku, kata harapan sebelum pandemi bukan sesuatu yang berharga. Tetapi siapa yang sepakat dengan saya? Ketika pandemi terjadi, masa sulit terjadi, justru yang paling berharga adalah kata harapan.
Ketika sebelum pandemi, kata harapan tidak terlalu bernilai. Bahkan ketika semuanya kita dalam keadaan baik-baik, ekonomi dalam keadaan baik-baik, keuangan dalam keadaan baik-baik, segala sesuatunya sebelum pandemi sepertinya mudah bergelimangan. Tetapi setelah pandemi, kok rasanya semua strata, semua terkena dampak ekonomi daripada pandemi. Kata harapan itu menjadi bernilai. Sedangkan di masa jaya, kata harapan tidak terlalu berharga. Harapan itu penting. Dan harapan itulah yang dipegang oleh Elia, yang dipegang oleh janda Sarfat. Dan semua kita tahu pengharapan, Perjanjian Baru berkata tidak mengecewakan. Nah, harapan itu diinstal oleh Allah di dalam jiwa kita. Kenapa dalam jiwa kita? Karena jiwa kita adalah moderator antara roh dan tubuh. Jadi roh dan tubuh mediasinya adalah, mediatornya adalah jiwa. Yang mana iman sudah ditaruhkan dalam roh kita, keselamatan sudah ditaruhkan dalam roh kita, damai sejahtera sukacita buah roh itu sudah masuk, install, permanen, diseal oleh Roh Kudus. Perjanjian Baru berkata itu dalam roh. Tapi moderatornya itu adalah jiwa. Mau kemana yang roh ini terrealisasi? Moderatornya adalah jiwa. Maka jiwa ini harus dikuasai oleh janji Tuhan. Maka jiwa ini harus dikuasai oleh satu pengharapan bahwa kita pasti bersama dengan Allah mencapainya apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Perjanjian Baru tepatnya dalam kitab Ibrani berkata bahwa pengharapan itulah sauh yang kuat. Itu adalah jangkar yang kuat. Dalam bahasa Inggris anchor, sauh, jangkar yang kuat. Di tengah-tengah ombang-ambing daripada badai. Beberapa bulan yang lalu kita melihat ada satu meme yang di broadcast oleh semua orang rasanya. Satu gambar warnanya kalau tidak salah coklat muda. Digambarkan badai dan di badai itu ada perahu-perahu dan kalimat di bawahnya. Badai yang sama di perahu-perahu yang berbeda. Ya, itu sedang kita alami. Tetapi jiwa itu adalah kapal kehidupan kita. Nah, kapal ini ketika pandemi terombang-ambing sedemikian rupa. Ketakutan, anxiety, mental illness, kepanikan, kekhawatiran, ketakutan sedemikian rupa. Ternyata sauhnya, jangkarnya agar kita tetap teguh bersama dengan Tuhan, yaitu adalah harapan. Yang menarik perhatian saya, iman itulah kata benda, harapan itu adalah kata benda. Nah, bagaimana agar iman dan harapan yang kata benda ini bernyawa dan hidup dan berkolaborasi ketika menyatu, itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan saya memberanikan diri berkata, yang dicuri setan bukan yang ada dalam roh kita, karena itu permanen. Yang dicuri iblis bukanlah yang ada di dalam roh kita, karena itu sudah seal oleh karena kasih karunia dan anugerah. Tetapi yang dicuri setan itu adalah harapan yang ada di dalam jiwa kita. Dan itulah firman janji Tuhan yang dimasukkan kepada Elia. Elia berkata, saya punya harapan dan saya akan berangkat ke Sungai Kerit. Saya ada harapan, saya akan melangkah ke Sarfat. Harapan itu adalah sauh yang kuat. Dan saya berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, bahwa harapan itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Harapan itu ada pada jiwa kita. Jangan sampai pernah menjadi lemah, karena ketika harapan itu lemah, maka ketakutan terjadi. Ketika harapan itu lemah, imunitas akan turun. Ketika harapan itu lemah, maka ketakutan terjadi. Ketika harapan itu lemah, maka kekhawatiran itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pastikan harapan itu kuat dan menjadi sauh di dalam jiwa kita. Yang ketiga, Tuhan tidak bertindak kepada yang pasif. Tuhan tidak bertindak kepada yang pasif. Tuhan hanya bertindak kepada yang aktif.
Karena terbukti polanya, Elia tidak diam. Dia melangkah ke Kerit. Semua jemaat yang di rumah, di mana saja, tolong katakan amin. Elia tidak diam. Elia aktif, dia bergerak ke Sarfat. Dan begitu pun juga dengan janda Sarfat. Setelah dia mendengar firman apa yang dikatakan Elia, kembali janda ini juga melangkah dengan imannya. Akal sehat itu akan menuntun kita, langkah kita untuk menyempurnakan iman dengan tindakan nyata. Kalau Anda diam, Anda pasif, Anda bersembunyi di balik kata menanti-nantikan. Kata menanti-nantikan itu bukan pasif. Kata menanti-nantikan itu aktif. Dan saya berdoa, semua kita bergerak walaupun ya dengan akal sehat, dengan logika. Biarlah logika kita berjalan menurut iman kita. Bukan iman kita yang bergantung kepada logika kita. Mungkin ada di antara Anda melihat tayangan hari ini agak kebingungan kenapa ada motor Honda 70. Ini motor tua yang mungkin bagi Anda tidak terlalu banyak artinya. Tapi buat saya, kenapa Honda ini ada di gereja kami, Honda ini ada di mimbar sebagai backdrop daripada gereja kami. Karena buat kami ini adalah sebuah sejarah yang harus kami ingat. Karena sekian tahun yang lalu kami di gereja teringat dengan sebuah cerita daripada apa yang terjadi pada founder gereja kami, yaitu almarhum pendeta Suito Nyoto Raharjo, ayah kandung dari gembala pembina kami, yaitu adalah pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Pernah ada sebuah cerita Om Nyo, saya kenal demikian, kami sangat dekat dari waktu ke waktu. Karena rumah kami dan juga rumahnya Om Nyo menuju ke gereja itu satu jalan. Jadi setiap kegiatan apapun sebelum dan sesudah kegiatan, saya yang mengantar, dan saya yang menjemput, dan saya yang mengembalikan Om Nyo ke rumah. Jadi kami sering kali berbicara. Saya nggak pernah bisa lupa, sekian tahun yang lalu ketika Om Nyo sebelum meninggal, dia pernah bercerita. Waktu itu keadaannya baik, keuangannya baik. Beliau menceritakan dia sebagai bagian keuangan dari sebuah perusahaan perkebunan di Bondowoso ketika itu. Dan ketika itu satu dan lain hal apa yang terjadi, perusahaannya bangkrut dan akhirnya Om Nyo sedemikian rupa ingin mengikuti, karena Pak Niko ketika itu sudah pelayanan di Surabaya. Dan saya tidak pernah lupa ceritanya. Dia berkata, suatu hari Tuhan berfirman kepada beliau, Tuhan menyatakan konfirmasinya juga kepada ibu, dan mereka suami istri menyatakan kita melangkah. Bagaimana mereka melangkah? Yaitu salah satunya, yaitu menjual motor kesayangan. Honda 70. Ini replika, bukan Honda 70 yang waktu itu Om Nyo pakai di Bondowoso. Tetapi nilai ini kami bawa bagaimana seorang hamba Tuhan dari Bondowoso mengikut anaknya Pak Niko yang sudah pelayanan ketika itu di Surabaya, menjual dan melangkah. Dan ketika melangkah, semua kita tahu kesaksian dari keluarga Nyoto Raharjo luar biasa. Bukan hanya menjadi inspirasi bagi gereja GBI Gatot Subroto, tapi menjadi inspirasi bagi gereja-gereja Indonesia dan di gereja-gereja seluruh dunia hari ini. Dari sesuatu yang sederhana, yaitu adalah benih. Benihnya adalah firman, dan yang kedua harapan, dan yang ketiga akal sehat kita menuntun untuk kita melangkah dengan iman, maka persediaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan taruh kuat dalam hati saya beberapa hari terakhir telah saya deklarasikan, telah saya sampaikan, telah saya
transferkan kepada semua Anda. Biarlah Anda semua terima dalam roh Anda, tangkap ini satu pola yang saya yakin juga terjadi hari ini, di mana 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 itu adalah pola Dia, Jehovah Jireh, yang secara harafiah artinya adalah God will provide. Kata will harus diperhatikan, yaitu bahwa Tuhan akan menyediakan, bukan telah menyediakan, bukan sedang menyediakan, tapi akan menyediakan. Berarti ada satu pola yang telah saya bentangkan kepada Anda. Anda harus tangkap dan Anda harus terima dan Anda lakukan. Saya begitu yakin bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh akan menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Yuk kita sembah Dia. Syaradadabaka namaya radadaka nama radaka nama radaka nama radaka nama radaka nama radaka nama radaka nama. Jemaat jangan diam, ini bukan acara rohani, ini bukan tontonan rohani. Inilah ibadah di mana hubungan kita dengan Tuhan, kehausan kita dengan Tuhan, sejauh itulah engkau mendapatkan. Ya Jehovah Jireh, God will provide. Sharadabaka namo ya radadaba ya sana, ya radadaba ya sana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah yang menyediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan-Mu, menurut kebesaran-Mu. Bahkan Kau menyediakan lebih dari yang kami doakan, yang kami pikirkan, yang kami harapkan. Karena Kau Tuhan yang setia. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kita nyanyikan penyembahan ini. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataan. Kita angkat tangan tinggi. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Kita angkat kedua tangan tinggi. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Benar Tuhan. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan dengan iman dari awal. Kau selalu setia
bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang pasti, bukan Allah yang mudah-mudahan menyediakan segala yang kami perlukan. Sejauh kami memperhatikan pola sorgawi, pola ilahi, Tuhan akan menyediakan. Kami terima terlebih dahulu dalam roh, yaitu adalah firman yang Tuhan janjikan. Kami masukkan dalam hati dan jiwa kami, dan kami bergerak bersama dengan Roh Kudus yang memampukan, yang menyanggupkan untuk kami meraih janji Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur semua kami jemaat-Mu diberkati, dan sekiranya ada jemaat di rumah saat ini, di mana saja membutuhkan sesuatu, di mana Anda berkata, aku membutuhkan pekerjaan, aku membutuhkan kesembuhan, aku membutuhkan kedamaian, aku membutuhkan sukacita. Sekiranya adalah Anda orangnya, Anda angkat tangan saat ini di rumah Anda masing-masing. Kita arahkan tangan kita ke atas, kita arahkan tangan kita ke sorga. Sekiranya Anda berkata, aku tahu Tuhanku menyediakan segala keperluanku. Engkau sedang membutuhkan terobosan keuangan, terobosan kesehatan, terobosan dalam perkawinan, terobosan dalam kehidupan. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi saat ini. Saya akan berdoa sebagai hamba Allah. Di dalam nama Yesus, biarlah realita Jehovah Jireh Engkau nyatakan atas jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada, yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah mereka dengar, apa yang tidak pernah mereka lihat, itu yang Tuhan sediakan secara ajaib, secara aneh. Karena Tuhan kami adalah Tuhan spesialisasi, melakukan sesuatu yang tidak lazim. Karena Engkau Allah yang luar biasa dahsyat, dan mukjizat-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima penyediaan Allah. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang pasti memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, saatnya kita memberi, karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan hidupnya, memberikan kasihnya, memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan ketaatan Anda pasti Tuhan perhitungkan. Dan ini adalah satu langkah tindakan iman kita, percaya kita sepenuhnya kepada Allah. Dan saya begitu yakin ada bagian Allah yang dinyatakan dalam kehidupan Anda. Doa kita dijawab karena kita memberi dengan sukacita dan dengan keikhlasan. Terima kasih kepada semua jemaat yang oleh karena ketaatannya menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan pengumuman dari saya yang perlu saya highlight adalah gereja ini tetap melayani baptisan, gereja ini tetap melayani perkawinan, gereja ini tetap melayani KOM 100, KOM 200, KOM 300. Gereja ini tetap melayani penyerahan anak, walaupun situasi itu akan kita sesuaikan apakah pelayanan kita offline atau online. Senang bisa berjumpa dengan Anda hari ini. Saya tahu semua Anda baik-baik saja. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya.
Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sampai di ibadah yang terakhir. Satu duka kalau saya harus mengakhiri ibadah ini dan kita akan ketemu lagi.
minggu depan. Dan saya tahu sepanjang minggu ini Anda masih tetap bisa mengikuti ibadah Selasa malam, ibadah Sabtu bagi anak-anak muda, dan juga kita akan ketemu minggu depan di hari yang sama, hari Minggu yang spesial. Ibadah yang selalu kita nantikan, ibadah selalu yang kita tunggu-tunggu. Kami akan kembali menjumpai semua Anda. Mari kita akhiri ibadah yang luar biasa ini, kita angkat kedua tangan kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kita angkat kedua tangan kita dengan sukacita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita termasuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lama. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras di rumah masing-masing, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.